warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Kadir, mahasiswa dari Prodi Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Mataram. Dalam hal ini akan melakukan telaah jurnal dengan metode PIKU dengan judul Psikologi Perkembangan Periode Prenatal dengan dosen pengampu Fitra Arsy Nur Qoriah, SST MKep. Jurnal yang saya pilih yaitu jurnal 3 tahun terakhir, yaitu berada pada tahun 2022 dengan judul Psikologi Perkembangan Periode Prenatal. Dalam metode PIKU ada 4 tahapan, yaitu problem, kemudian intervention, kemudian compression, kemudian outcome. Yang pertama, problem atau masalah. Beberapa pihak mungkin hingga saat ini masih berpendapat bahwa perkembangan anak bermula ketika anak dilahirkan di dunia. Namun faktanya, perkembangan individu bisa diamati sejak awal terjadinya ovulasi. Ini menurut pendapat Aprilia tahun 2020. Pendidikan anak selama periode prenatal perlu diperhatikan karena dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan dan perkembangan awal bagi anak. Ini menurut Hasan et al. Tahun 2020. Para ahli menyebutkan masa ini sebagai masa perubahan evolusi janin dalam kandungan. Kondisi janin dalam kandungan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya. Pengaruh lingkungan hidup ini dapat berupa taraf kesehatan, kebiasaan, serta perilaku baik dan tidak baik dari ibu. Ini menurut Kambali tahun 2018. Kemudian intervention. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan juga data sekunder. Sumber data primer berupa data pokok yang berasal dari buku-buku tentang psikologi perkembangan. Sumber data sekunder adalah literatur yang digunakan untuk mendukung teori utama seperti makalah ataupun jurnal yang terkait dengan teori yang diteliti. Menurut Wirasti dan Naimah tahun 2020. Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji, penulis mencari literatur yang relevan dan sahih baik berupa artikel jurnal, buku, skripsi, tesis, ataupun publikasi ilmiah lainnya. Penulis kemudian melakukan evaluasi data, yaitu menentukan literatur yang relevan dan akan digunakan dalam menganalisis masalah penelitian. Penulis selanjutnya melakukan analisis permasalahan dengan mengacu pada literatur yang digunakan sebagai referensi. Selanjutnya melakukan interpretasi hasil analisis dan diakhiri dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi. Kemudian compression atau pembanding. Menurut Setyaningsih tahun 2017 melakukan penelitian terkait stimulasi pada masa janin dan pengaruhnya terhadap temperamen bayi yang dilahirkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian stimulasi pada janin dalam kandungan dengan temperamen bayi yang dilahirkan. Ibu yang memberikan stimulasi pada janin dalam masa kehamilannya memiliki peluang sebesar 5.611 kali untuk melahirkan bayi dengan temperamen yang muda. Sebaliknya, ibu yang memberikan stimulasi janin dalam kandungan selama masa prenatal memiliki resiko 5.611 kali akan melahirkan bayi dengan temperamen yang tidak mudah. Ini menurut Setyaningsih tahun 2017.
Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa 16% anak usia di bawah 5 tahun mengalami gangguan perkembangan seperti gangguan perkembangan motorik dan gangguan keterlambatan bicara. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya stimulasi perkembangan dalam masa prenatal. Ini menurut Hasana et al. Tahun 2014. Kemudian outcome. Periode prenatal berlangsung relatif singkat dibandingkan periode lain dalam kehidupan individu. Periode ini hanya berkisar antara 270 sampai 280 hari atau sekitar 9 bulan, yaitu sejak terjadinya pembuahan sampai kelahiran. Namun meskipun berlangsung singkat, periode ini merupakan periode yang penting jika bukan yang terpenting dalam berbagai aspek perkembangan individu. Periode prenatal mengandung banyak bahaya fisik dan psikologi yang dapat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan mengakhiri suatu perkembangan. Psikologi perkembangan periode prenatal memberikan gambaran tentang ciri-ciri khusus periode prenatal yang tidak dapat ditemukan pada periode lainnya. Kondisi-kondisi penting dalam masa prenatal yang dapat mempengaruhi perkembangan janin ke depannya dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan selama masa prenatal agar janin dalam kandungan mendapat stimulasi perkembangan yang optimal serta perkembangan anak pasca natal dapat mengikuti pola yang normal. Analisis kasus di lapangan. Kasus di lapangan masih banyak ditemukan ibu hamil yang tidak rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Di sini, peran serta suami dan keluarga sebagai pemantau minum obat ibu hamil di rumah sangat dibutuhkan. Selama kehamilan, suami dan keluarga kadang acuh dalam berbagai aspek untuk mendukung psikologi ibu dalam masa prenatal. Padahal peran serta suami dan keluarga sangat membutuhkan ibu untuk menjadi ibu hamil yang bahagia agar melahirkan anak yang sehat serta cerdas. Saran, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan selama periode prenatal, seperti gizi dan kesehatan ibu, vitamin, resus, obat-obatan, alkohol, rokok atau tembakau sinar X, dan radium, serta emosi ibu selama kehamilan. Psikologi perkembangan periode prenatal memberikan gambaran terkait ciri-ciri khusus, kondisi penting, dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa prenatal, sehingga pihak-pihak terkait dapat mendukung terciptanya lingkungan yang positif bagi ibu hamil dan janin dalam kandungan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.